Jadi di kepala kita itu lebih banyak sekali prasangka-prasangka yang dibangun dari asumsi-asumsi. Saya juga sempat diprotes karena pesantren saya laki-laki perempuan, santri putri itu barengan gitu kelasnya, kalau asrama berpisah lah. Jadi kami menggunakan mixed gender classroom ya. Kenapa? Ya tadi karena prinsipnya adalah sekolah itu harus sedekat mungkin dengan realitas. Itu asumsi saya gitu ya. Jadi dengan dekat dengan realitas maka ketika keluar itu nggak kaget. Karena saya sempat mengalami 6 tahun di pesantren laki-laki semua. Wah, cara bersikap pada orang yang lawan jenis itu sangat sangat kaku dan berbeda gitu. Padahal itu harus dilatih justru ketika remaja. Dan saya eksperimen ini, ternyata menurut orang-orang yang datang ke pesantren kami, anak-anaknya lebih santai aja gitu. Dan kami memang ajarkan bagaimana bersikap pada yang berbeda gender gitu. Dan banyak penelitian juga, kan ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa mixed gender classroom itu relatif lebih lebih ada achievement motivationnya lebih tinggi ya, karena kan ada laki-laki perempuan punya apa ya, dalam tanda kutip gengsi lah ya. Gitu, ada keinginan begitu gitu. Itu penelitian, ada penelitian saya pernah baca begitu. Jadi tentu saja ini masing-masing punya pertimbangan, tetapi kalau saya sendiri dalam segala hal pendidikan itu harus sedekat mungkin dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata kan kita dunia itu disatukan gitu ya, laki-laki perempuan gitu. Nah, inilah kesempatan gimana kita mengajarkan itu, etika-etika berbeda gender gitu. Apa nggak takut pacaran santri-santrinya? Dan saya setiap ada 1 minggu 1 kali itu saya ada WAFM, Ulas Asli FM. Jadi saya ada radio di itu, dan saya wawancara anak-anak siapa yang pacaran, kemudian mereka curhat, kemudian bahkan sampai nanya tentang sex education, sangat vulgar gitu. Tapi itulah pertanyaan mereka. Baik mereka bertanya daripada gitu. Wah, tentang pacaran bagaimana? Ada yang pacaran. Intinya kalau menurut saya kita harus mengajarkan, kita menerapkan namanya social emotional learning. Emosi itu kan anugerah Allah. Emosi itu anugerah Allah. Kadang-kadang kita tidak menyiapkan saluran emosi. Makanya kami menerapkan disiplin positif dan social emotional learning. Kami menyiapkan namanya iMessage. Jadi ada sebuah kartu yang mereka boleh menyampaikan emosinya, tetapi dengan sebuah mekanisme iMessage. Itu nanti bisa di-googling apa itu iMessage. Jadi dengan empati dan dengan kata-kata yang compassionate, dengan sangat welas asih. Tapi orang boleh. Kemudian kami di kelas juga ada papan emosi tracker gitu. Jadi kita tahu anak ini sedang apa. Kami pernah satu hari mau mulai pelajaran, kemudian tiba-tiba suasananya sangat tidak enak. Saya langsung bikin kelas meeting, silahkan sampaikan emosinya. Ternyata memang ada masalah besar. Dan saat itu seharian, setengah hari itu nggak belajar. Kita selesaikan masalah emosinya dulu. Gitu. Justru yang takut untuk berhadapan dengan orang yang berbeda itu malah dipertanyakan kekuatan imannya gitu. Tetapi bertemunya sendiri justru itu akan menguatkan iman kita. Saya punya teman yang non Muslim, saya itu selalu malu lihat dia begitu taat pada agamanya gitu ya. Jadi jadi kita itu kan selalu mirroring ya, melihat orang yang berbeda itu. Jadi ketika melihat orang yang berbeda keyakinan tetapi begitu komit terhadap keyakinannya, itu mirroring buat kita. Saya meyakini agama saya, kenapa saya tidak setaat dia terhadap keyakinannya. Demikian juga tadi santri-santri dari Diniyah Putri Padang Panjang itu ketika ke Jepang, justru dia melihat langsung nyata gitu, mirroringnya. Saya udah belajar an-nadhafatu minal iman, tapi kenapa ya ini an-nadhafatu minal imannya lebih keren gitu. Seperti juga dulu Syekh Rashid Ridho ya, yang ke Prancis itu. Saya melihat Islam di Prancis walaupun tidak ada Muslim, tetapi ketika saya pulang ke Mesir, saya melihat banyak Muslim, tetapi saya tidak melihat Islam gitu. Nah, makanya katanya kenapa Muslim lebih terbelakang itu, jawabannya itu al-muslimu mahjubun bil muslimin, al-islamu mahjubun bil muslimin. Jadi keindahan Islamnya
esensi Islamnya itu terhalangi oleh perilaku kita gitu. Ketika kita melihat perilaku orang yang bukan Islam, kita malah melihat Islam gitu. Sehingga kita menjadi refleksi gitu. Jadi sama sekali punya experience dengan orang yang berbeda itu sama sekali tidak melemahkan iman kita gitu. Justru akan makin membuat kita malu dan menguatkan iman kita gitu. Jadi makanya kalau saya sih yakin bahwa anak-anak itu sedini mungkin harus dikasih experience dengan orang-orang yang berbeda. Karena kalau kita terlambat memberikan experience, maka itu akan didahului oleh judgment, stereotype yang itu masuk dari tadi lagu-lagu ya, Islam, yes, satu masuk tuh. Kemudian dari media prasangka masuk lagi. Experience positifnya enggak masuk, tapi judgment negatifnya masuk terus. Dan kalau judgment itu stereotype itu ada di kepala, itu orang akan menjadi sangat narrow-minded. Dan ini bukan hanya masalah orang Muslim. Orang-orang Kristen di Amerika mengalami hal yang sama. Gitu. Teman saya orang Amerika yang lama di Indonesia, kalau pulang ke Amerika selalu ditanya, kamu nggak takutnya ke Indonesia? Di sana kan banyak teroris. Gitu. Dia udah 20 tahun di Indonesia dan mencoba meyakinkan orang Amerika bahwa pikiran kamu salah. Oh, enggak. Kamu yang salah. Saya melihat semua di media itu gitu. Jadi prasangka itu seperti tembok yang sulit dihancurkan. Makanya kami di Peace Generation juga bikin satu program namanya Breaking Down the Walls. Jadi menghancurkan tembok prasangka. Jadi ketika prasangka itu dikonfrontir dengan experience, ternyata gitu prasangka ini saya salah gitu. Itu kayak balon kalau diledakkan. Jadi di kepala kita itu lebih banyak sekali prasangka-prasangka yang dibangun dari asumsi-asumsi. Itu hanya bisa diledakkan oleh experience, nggak bisa oleh argumen gitu. Mau diyakinkan gimana pun nggak, susah gitu experience. Makanya kalau menurut saya sih jawabannya sama sekali tidak membuat orang menjadi lemah imannya. Nabi Muhammad sendiri bertetangga dengan orang-orang berbeda agama di Madinah gitu. Kemudian Umar bin Khattab juga begitu orang-orang Kristen di Palestina waktu itu. Sama sekali tidak ada ketakutan akan terganggu imannya gitu.